Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di sini nih, dijadikan saja saya berbincang dengan Pak Anggoro di sini. Menarik sekali karena kalau kita berbicara mengenai hak cipta ini biasanya identik dengan hak cipta lagu. Ini teriakan dari teman-teman semua pencipta lagu, penyanyi dan lain-lain gitu ya Pak ya. Yang besar sekali biasanya ini di cover dan dipakai atau mungkin digunakan jadi banyak hal gitu. Baik dari sisi dipakai untuk sinetron, film dan lain-lain, pakai luas sekali. Ini berkaitan dengan pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik. Pemerintah bersama dengan DJK mengeluarkan sebuah regulasi baru terhadap pengaturan tersebut. Betul. Ini Pak mungkin bisa dijelaskan ini bagaimana? Iya, memang upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pencipta, khususnya pencipta lagu, pelaku musik di bidang itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti di hak cipta khususnya di lagu. Yeah. Dan ini dibuat suatu lembaga manajemen kolektif nasional. Apa fungsi lembaga manajemen kolektif nasional? Adalah untuk menarik royalti, mendistribusikan kepada pencipta lagu. Seperti contoh seperti gini, kalau lagu di karaoke, ya kan, sering diputar-putar berulang-ulang. Kadang-kadang, bukan kadang, sering penciptanya itu tidak menerima hak yang harus diterima. Karena apa? Karaoke dan tempat apapun namanya itu kan ada hak komersialisasinya. Tapi terhadap penciptanya tidak pernah menerima hak royalti, nggak dapat apa-apa. Gitu, jadi mohon maaf, hanya kata-kata menggigit kasihan. Nah, untuk itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah menerbitkan PP itu untuk mengelola mengkolek royalti itu dan mendistribusikan kepada pencipta. Biasanya lagu-lagu yang diputar di tempat publik seperti bistro, kafe, pub dan sebagainya itu. Jadi bahkan pesawat udara. Makanya kalau pesawat udara, kita naik pesawat udara ada lagu, ada musiknya ya, tanah air musik itu yang mengkolek adalah lembaga manajemen kolektif. Memang sementara ini yang ada adalah lembaga manajemen kolektif tentang karya cipta lagu. Dan sekarang ini masih digarap peraturan pemerintah, Permenkumhamnya juga mengenai tentang pengkoleksian royalti dan pendistribusian terhadap pencipta buku. Buku juga ya Pak? Iya, literasi untuk berapa besarannya dan sebagainya itu masih dalam penggodokan. Wah, jadi memang sudah ada manajemen kolektifnya di sini ya, lembaga manajemen kolektifnya. Nasional, tapi di bawahnya ada lembaga manajemen kolektif yang khusus menarik royalti lagu. Ya, karena kan karya cipta itu luas banget. Iya. Dari seni aja ada seni tari, seni terapan, seni lukis, seni banyak sekali. Jadi kalau memang itu luas sekali dan itu inilah yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam ini untuk melindungi para musisi. Ini kan saya bicara lagu ini, pencipta lagu, musisi dan sebagainya, supaya hak royaltinya itu dapat diterima dengan sewajarnya. Apalagi terus berkembang ini ya Pak ya, nanti ada aplikasi apalah terus tiba-tiba ada musik di situ, itu pun harus diawasi terus begitu ya. Tapi ya ini kita memang juga negara hukum di sini, ada aturannya juga, tapi yakinlah semua aturan-aturan itu kebaikan semuanya. Untuk kebaikan yang mempunyai hak yang menciptakan itu, seperti itu. Jadi tidak akan semudah itu orang mengakui atau menggunakannya. Jadi kita juga bisa berkembang lebih baik lagi karena kalau kita mempunyai satu karya, inisiatif atau apapun itu bentuknya, sehingga
dunia seni kita atau dunia apapun bisa berkembang lebih baik lagi. Betul. Tapi memang dibutuhkan edukasi ya Pak ya, edukasi, Iya. kayak penyuluhan, sosialisasi Betul, lah Pak. betul. Ini bagaimana nih Pak untuk program sosialisasinya? Nah inilah yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta maaf, Ya. melalui program sosialisasi diseminasi baik itu secara virtual maupun secara langsung. Iya. Yang kebetulan hari ini jam ini dilakukan secara virtual melalui Iya. JEK TV. Itulah yang upaya-upaya yang dilakukan, salah satunya yang dilakukan oleh maaf, Iya. Kantor Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Iya, apalagi sekarang nih yang namanya konten kreator banyak sekali Pak di Indonesia. Ini salah satu terbesar di dunia juga nih konten kreator Indonesia. Betul, Indonesia paling banyak. Iya, dan hebat-hebat, dan kita juga penikmatnya itu. Betul. Kita penikmatnya itu, dan setiap hari Betul. bertambah, bertumbuh, ada aja yang baru-baru ya. Betul. Apapun itu Anda bisa menyebutkannya kalau mengenai konten kreator ini sudah mulai berjalan belum Pak untuk perlindungan hak cipta dan kreativitas dari para konten kreator kita? Konten kreator kita adalah tetap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi yang bersifat resmi dan hak yang memang itu sebagai pencipta, apakah itu adalah kreator-kreator di konten-konten itu, pemerintah selalu melakukan itu. Iya, Memang untuk memitigasi risiko, memitigasi peraturan itu tahap bertahap. Jadi gitu. Iya. Apalagi ini di tahun hak cipta ya, jadi harus dilakukan itu. Jadi jangan khawatir juga untuk para konten kreator di luar sana yang bertumbuh terus ya. Udah gitu umurnya macam-macam Pak. Ada yang dewasa, yang sudah mapan, ada juga yang masih anak-anak gitu ya Pak ya. Yang masih Kita lindungi semua. Semua dilindungi Iya, ya Pak berdasarkan ya. peraturan perundang-undangan tentunya yang berlaku. Nah, jadi jangan khawatir, tidak ada batasan untuk berkarya ya. Ya. Apalagi kalau sini Ya. sudah masuk ke level ekonomi yang menghasilkan Betul. komersial di sini. Betul. Bisa menghasilkan apapun itu, tapi kalau tidak ada perlindungan sekarang bisa untuk mendapatkan perlindungan itu. Karena banyak juga deh konten kreator kita yang masih di bawah umur. Ini kalau yang masih di bawah umur bagaimana Pak? Ini mendata dan lain-lainnya bagaimana? Kan tetap disebut sebagai pencipta, apapun batasan umurnya. Belum punya KTP pun bisa ya Pak Ya ya? tetap pencipta. Saya kasih contoh di komponen ekonomi kreatif itu kan ada animasi. Animasi yang diciptakan oleh tataran usia apapun namanya, baik itu yang dilakukan anak TK, tetap dia memiliki hak cipta. Karena hak cipta itu melekat kepada individu yang bersangkutan. Harus ada, kalau di bawah umur gitu harus ada walinya tidak Pak untuk Lah, begini, kalau pas mendaftarkan hak cipta, mengajukan hak cipta, memang ada suatu persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan, dokumen-dokumen secara pribadi, baik KTP. Kalau memang belum cukup umur, harus ada paling tidak dokumen apa yang bisa disampaikan di situ, akte kelahiran. Jadi tetap tidak ada pembatasan tentang strata, dalam hal ini usia atau tingkat kedewasaan seorang untuk melakukan membuat ciptaan itu. Iya, entah itu animasi, entah game, apapun itu apapun ya Pak. itu. Dan terus berkembang nih. Pasti. Bisa membayangkan Pasti, apalagi di bagaimana- kemajuan teknologi seperti ini. Bagaimana harus selalu update nih ya. Betul. Tim dari DJKI, Betul. Kemenhum, Betul. HAM, semuanya gitu Betul. untuk tahu. Karena Betul. kita berbicara mengenai masalah konten kreator ini mungkin kayak 5 tahun lalu masih belum ada Pak. Belum ada, Dan masih iya. akan terus berkembang. Kita tidak tahu lagi aplikasi akan ada aplikasi apa di Banyak masa depan, sekali, besok iya. atau minggu depan atau tahun depan, dan itu akan bisa menjadi besar. Betul. Tapi jangan khawatir, di sini kita ada yang bisa melindunginya, sehingga Betul. apapun nanti ya, terpaan apa yang masuk ke kita dari sisi memberikan peluang kita untuk berusaha, untuk berkarya dan segala macam, baik dari sisi teknologi ada aplikasinya sehingga menjadi Betul. besar, tapi tetap harus ada perlindungannya sehingga menjadi tenang Betul. di sini. Betul. Kita masih ada waktu loh untuk berbincang lagi lebih dalam lagi, sesaat lagi, jangan kemana-mana. Acara ini dipersembahkan oleh